kepada Senopati Haryo Teleng dan juga Senopati Panji Suryo Manturo. Kuminta kalian untuk tidak hanya menerjunkan pasukan secukup kebutuhan, tetapi kalian juga membutuhkan dukungan pasukan sandi. Taklimat selesai. Ucap Gajah Mada mengakhiri semua petunjuknya. Penghormatan serempak segera diberikan kepada Gajah Mada yang kemudian meninggalkan tempat itu karena ada pekerjaan penting yang harus dilaksanakan di istana. Senopati Gajah Enggon kemudian melanjutkan menyampaikan pengarahan dan membagikan tugas yang harus mereka kerjakan. Pagi itu adalah pagi yang cerah, sungguh berbeda dengan malam sebelumnya yang telah dibungkus kabut yang sangat tebal yang kini hilang entah melenyap kemana. Namun jejaknya kini masih tertinggal di daunan yang mengembun dan gemerlapan diterpa sinar mentari yang jejak sinarnya membentuk garis-garis panjang. Burung-burung bersautan di antara sesama mereka. Burung kepodang dengan warna bulunya yang kekuning-kuningan saling menyapa dengan sesama kepodang. Demikian pula dengan burung perenjak yang bersautan di antara sesamanya. Burung-burung dan berbagai macam satwa yang menyambut datangnya pagi itu dengan segala kegembiraannya sama sekali tidak peduli dengan duka yang terjadi di Mojopahit. Mereka tidak peduli meskipun segenap manusia dari ujung ke barat ke ujung timur, membentang dari utara ke selatan, menangis sesenggukan, menimbulkan genangan air mata. Bila ada yang terganggu adalah mereka para burung blekok yang selama ini dengan tenang menempati dahan-dahan pohon Bramastana, baik di alun-alun depan gerbang Purawadra maupun di sepanjang jalan dalam lingkungan istana. Segenap kaulo yang datang menyambut sejak pagi sangat mengganggu ketenangan mereka. Burung-burung itu pun terpaksa mengalah pergi sejak dini hari. Yang juga tidak kalah tidak peduli dengan keadaan apapun adalah sepasang harimau kelangenan yang dipasung kebebasannya dalam kerangkeng. Pasangan harimau loreng yang berpenampilan garang itu dipelihara sejak masih bayi. Mereka diberi makanan sampai kenyang berupa daging-daging pilihan. Dan hal itu menjadikan harimau itu bertubuh kuat dan kekar. Namun karena dipelihara sejak masih kecil dan juga diberi makanan yang berlimpah, maka harimau itu berkembang menjadi harimau yang tidak lumrah. Setidaknya ia amat jinak untuk ukuran seekor harimau. Pawang yang mengurusi pasangan harimau itu bahkan bisa bercanda dengan harimau itu seenaknya. Hanya bila terlambat diberi makan, harimau itu bisa berubah menjadi harimau yang galak serta siap memamerkan gigi-giginya yang mencuat dan akan menerkam siapapun yang telah membuatnya marah. Tidak jauh dari kandang itu pun puluhan menjangan seperti mengolok-olok. Rusa dibiarkan hidup bebas di luar kandang dan dijamin tidak akan kehabisan makanan karena limpahan rumput ada di mana-mana. Rusa-rusa itu bahkan kini bisa merumput sangat dekat dengan sepasang harimau. Sementara harimau-harimau itu hanya bisa mondar-mandir amat bernafsu ingin menerkamnya. Namun setidaknya dalam sekali sebulan, rusa yang mudah berkembang biak itu kemudian ditempatkan dalam nasib yang paling sial. Pawang yang diberi kepercayaan untuk mengurus harimau itu tidak segan-segan menangkap salah satu dari menjangan itu dan kemudian melemparkannya ke kandang. Para prajurit bahkan Baginda Raja Majapahit mendiang Srijaya Negara menyaksikan peristiwa itu sebagai tontonan yang menggairahkan. Manakala harimau itu melompat menerkam menjangan yang malang itu, maka disambutlah peristiwa itu dengan sorak-sorai yang menggemuruh menjelajahi isi dada siapapun yang menyaksikan saat darah muncrat dari tubuh rusa yang malang itu. Sementara pada hari itu akan diselenggarakan upacara pembakaran layon Srijaya Negara. Semua orang, tua, muda, semua bersatu padu tanpa ada yang memberi perintah. Mereka bekerja sama bahu-membahu. Semua orang juga akan bersatu padu bekerja sama tanpa upah untuk pencandian yang akan dibangun di beberapa tempat
di antaranya tidak jauh dari lapangan Bubat di Sukolilo serta di dalam lingkungan istana. Aku akan ikut bekerja bakti, berbicara seorang laki-laki kepada laki-laki kedua di sebelahnya. Aku pilih ikut membangun yang di Kapopongan. Lelaki di sebelahnya kini mencuatkan alisnya. Apakah Baginda juga akan dicandikan di Kapopongan? Tanya orang itu. Ya, aku dengar seperti itu. Katanya di Simping juga ada. Kalau di Simping juga akan dibangun, aku tidak akan ikut. Biar orang-orang di Blitar saja yang membangun. Aku sering pergi ke Blitar dengan berkuda. Butuh waktu sehari semalam untuk sampai di Blitar. Lagi pula, makanan di Simping kurang begitu enak. Bumbunya terlalu menyengat, tidak seenak masakan istriku. Pertimbangan utama, mengapa aku memutuskan untuk mengawini perempuan yang kini menjadi istriku. Meskipun wajahnya jelek, tetapi ia sangat pandai untuk memasak. Aku adalah penjelajah warung-warung dan menyantap berbagai jenis makanan yang kata orang itu enak. Warung Mbah Darmo Sambur yang katanya sangat enak itu masih kalah enak dari masakan istriku. Dalam urusan pengetahuan bumbu dapur dan bagaimana cara menakar dalam ukuran yang tepat dan kemudian memasaknya, aku yakin tidak ada yang bisa mengalahkannya. Orang yang berada di sebelahnya kini tersenyum. Ia mengenal tetangganya itu cukup baik dan rumahnya cukup dekat, walaupun masih bersela beberapa rumah. Ia juga tahu istri laki-laki itu memang berwajah jelek, tetapi masakannya memang sangat enak. Kalau begitu, ajak saja istrimu ke Simping. Wah, jangan. Bisa gawat nanti. Jangan sampai istriku ikut ke Simping. Kalau bisa, seumur hidupnya, jangan sampai ia tahu di mana Simping itu berada. Jangan sampai ia tahu bahkan letaknya sekalipun. Loh, kenapa? Bahaya besar kalau istriku sampai tahu. Jika ia ikut, aku akan ketahuan punya istri muda di sana. Laki-laki yang bertanya di sebelahnya itu kini terbelalak. Ia segera kemudian berubah menjadi tawa ketika tahu orang yang mengaku punya istri muda di Blitar itu tertawa. Orang itu rupanya sedang bercanda. Namun sebuah canda yang keterlaluan karena dilakukan ketika Majapahit sedang bergabung. Shh. Seseorang kemudian memberi isyarat agar diam sambil melekatkan telunjuk jari di mulutnya. Orang-orang yang tertawa itu kemudian segera membungkam mulutnya. Beberapa orang yang lain kini menekuk wajahnya dalam-dalam. Mereka tidak menyadari berada dalam jarak yang cukup dekat, seorang telik sandi kini sedang mengamati. Namun telik sandi yang disebar untuk mengamankan upacara pembakaran layon itu tidak melakukan apapun. Ia tahu orang-orang itu sedang bercanda untuk mencairkan keadaan yang terlalu beku. Para telik sandi dari Kesatuan Sandi Yuda Bayangkara memang telah disebar untuk menjaga keamanan dan juga mengamati keadaan kekuatan pasukan Bayangkara yang masih ditambah lagi dengan kekuatan telik sandi dari pasukan lain yang semuanya bahu-membahu bekerja sama untuk satu tujuan. Penampilan para telik sandi itu tidak mungkin lagi bisa dikenali karena dibungkus berbagai penyamaran. Ada yang berubah menjadi seorang petani lugu, ada pula yang berdandan amat kumal. Sementara itu, tidak jauh dari telik sandi itu dan agaknya luput dari perhatian, seorang laki-laki yang menyimpan sebuah rencana kini menilik sebuah belati yang tersembunyi di balik lengan bajunya. Ia kemudian bergerak mengikuti arus. Dengan belati tajam itu, seseorang akan menjadi sasaran ayunan tangannya. Dalam melempar pisau belati, orang itu berkemampuan bidik yang luar biasa. Hari kini mulai merambat siang saat pintu Purawaktara akhirnya telah terbuka. Serentak orang-orang kini berdiri dan mendekat. Dari balik Purawaktara yang terbuka,
sebuah kereta didorong perlahan oleh beberapa prajurit yang mewakili kesatuan masing-masing. Kereta kuda yang diberi nama Roro Praloyo itu ditarik hanya 2 ekor kuda yang dituntun oleh seorang prajurit yang dalam pekerjaan sehari-harinya merangkap sebagai gamel atau bekadek. Kereta kuda itu, atau tepatnya di atas layon yang dibaringkan di dalam peti terbuka, sebuah songsong berlapis 3, paling bawah, paling lebar, makin mengecil ke arah ujungnya, digunakan untuk memayungi jasad sang Prabu. Songsong itu bukan payung sembarangan, namun termasuk sebuah benda pusaka yang dimiliki istana, dan ia menjadi bagian dari pusaka-pusaka yang lain, baik yang berbentuk keris, trisula maupun tombak. Bahwa payung itu kemudian dianggap bukan benda sembarangan, benda itu pernah diboyong dari istana Singosari dan digunakan untuk memayungi Raden Wijaya ketika diwisuda menjadi Raja Majapahit pertama. Segenap rakyat Mojopahit yang tua-tua usianya tentu tidak akan pernah lupa betapa gagahnya Raden Wijaya yang bertubuh tinggi tegap, berdiri dengan tangan kiri memegang gagang gada dengan ujungnya yang menyentuh tanah, dan tangan kanan yang diletakkan di depan dada dengan telapak yang tegak. Di belakangnya, seorang prajurit memayunginya dengan songsong pusaka yang lengkap 3. Bila payung itu dibuka, diyakini bahkan mendung sekalipun akan menyingkir menjauh. Pemegang songsong itu, orang yang bertugas untuk memayungi jasad sang Prabu, adalah Pakereng Suramurdra. Pakereng Suramurdra melaksanakan tugas untuk memayungi sang Raja Praloyo itu dengan seksama. Ia tidak memberikan payung itu kepada pihak lain yang ingin menggantikan tugasnya. Dengan payung songsong yang tidak pernah lepas dari tangannya, Pakereng Suramurdra benar-benar menghayati perannya. Dengan memegang songsong kebesaran itulah, Pakereng Suramurdra benar-benar berniat untuk memberikan penghormatannya kepada mendiang Prabu Srijaya Negara. "Mau dibawa kemana layon sang Prabu itu?" bertanya seseorang. "Ke balik prajurit," jawab seseorang yang lain. Sebelum dilakukan upacara pembakaran layon sebagaimana keyakinan agama yang dianut oleh Srijaya Negara, Raja Pralaya itu disemayamkan lebih dulu ke balai prajurit dan akan dilakukan penghormatan secara keprajuritan, mengingat Srijaya Negara bukan sekedar seorang raja, namun secara pribadi Srijaya Negara adalah bagian dari pasukan Bayangkara. Anggota kehormatan sebagai Bayangkara itu diberikan oleh Kesatuan Bayangkara karena saat melakukan pelayan ke Badender, Jaya Negara menunjukkan sikap perilaku tidak ubahnya seorang Bayangkara. Srijaya Negara tidak segan-segan untuk menerobos terowongan air, menempuh perjalanan tanpa ditandu. Pendek kata, perjalanan melarikan diri ke Badender di pegunungan Kapur Utara itu menghadapi beban yang melebihi beban ambang batas pendadaran yang biasanya diberikan kepada para prajurit yang ingin menyatu dengan para pasukan Sandi Yuda Bayangkara. Dalam pelarian ke Badender itu, Srijaya Negara mampu melewati beban yang berat dan bertubi-tubi. "Kelak jika aku mati, perlakukan kematianku selayaknya seorang Bayangkara." Ucapan dari Jaya Negara itulah yang menjadi acuan untuk kemudian diberikan penghormatan secara keprajuritan. Pada mulanya, hanya para prajurit yang ditugasi mendorong kereta Raja Pralaya, tetapi karena demikian besar cinta rakyat kepada rajanya, mereka kemudian berebut saling mendorong dengan bergantian. Gajah Enggon yang bertanggung jawab terhadap keamanan perjalanan dari istana menuju ke balik prajurit itu berniat untuk mencegahnya. Namun Ibu Ratu Raja Patni Biksuni Gayatri melalui isyarat matanya meminta kepada Gajah Enggon untuk membiarkan mereka yang berkeinginan membantu untuk mendorong kereta raja. Biksuni Raja Patni Gayatri melihat keinginan para kawula itu semata-mata didasari rasa cintanya kepada sang Prabu. Di belakang raja yang mangkat, Ratu Raja Patni Biksuni Gayatri dengan pakaian jubah memilih untuk berjalan kaki. Ratu Biksuni berjalan dengan didampingi oleh Mahapati Aryatada yang di kiri dan kanannya dipagari prajurit yang bersenjata rapat
yang siaga mencegah siapapun yang akan bermaksud untuk mendekat. Di luar lapis prajurit dengan pakaian yang jelas terbaca dari kesatuan mana mereka, para prajurit telik sandi memasang mata dan telinga mereka, memperhatikan dengan cermat semua wajah dari jarak yang amat dekat. Gajah Enggon benar-benar telah berhasil melaksanakan perintah itu dengan sebaik-baiknya. Gajah Enggon bahkan merasa yakin akan ada pihak yang berusaha untuk mengail di air keruh. Pihak yang masih belum diketahui secara jelas maksud dan tujuannya itu bisa jadi bahkan akan membahayakan nyawa dari keluarga istana. Pada dasarnya, Senopati Gajah Enggon yang bahu-membahu dengan Senopati Panji Suryo Manturo dan juga Senopati Haryo Teleng memberikan pengawalan yang amat ketat pada semua kerabat istana. Namun pengawalan yang paling ketat diarahkan kepada Ratu Gayatri. Dengan Srijaya negara telah tiada dan kekuasaan atas negara telah diambil alih oleh Ratu Raja Patni Biksuni Gayatri, maka dialah orang yang paling utama di Majapahit pada saat itu. Oleh karenanya, ia harus memperoleh pengawalan yang paling utama. Di belakang Ibu Ratu Raja Patni Biksuni Gayatri berjalan Sri Kitarya Tribuana Tunggadewi Jaya Wisnuwardani yang ia berdampingan dengan suaminya. Cakradara yang telah menyandang gelar Cakreswara Sri Kertawardhana Prabu Singosari memandang ke depan dengan tatapan mata yang tajam nyaris tidak berkedip. Pandangan matanya lurus ke depan meskipun ia merasa sedang menjadi pusat perhatian siapapun. Di belakang Cakradara dan istrinya, anak bungsu dari Raden Wijaya yang terlahir dari Ratu Gayatri berjalan berdampingan dengan suaminya. Raden Kudamerta yang oleh Ratu Gayatri dianugerahi gelar Sri Wijaya Raja Sasang Apanji Wahningyon itu tidak mampu memusatkan perhatiannya pada rangkaian acara yang diikutinya. Ketika mata Kudamerta terpejam, selalu muncul wajah seseorang yang amat mencuri dan juga menyita perhatiannya. Wajah itu adalah wajah perempuan yang di pelukannya ada seorang bayi yang tengah menyusu. Rupanya wajah itulah yang telah menyebabkan Raden Kudamerta kurang sepenuh hati menerima kehadiran dari Dyah Wiyat untuk selalu muncul dan melekat dalam setiap gerak kegiatannya, dalam ayunan irama kehidupannya di sepanjang hari, di sepanjang waktu. Karena bukankah pasangan suami istri haruslah selalu menghamburkan waktu dan juga menghabiskannya bersama-sama? Di kiri dan kanan Raden Cakradara dan istrinya, juga di kiri dan kanan Dyah Wiyat dan suaminya, dua lapis prajurit menempatkan diri saling melekatkan punggung untuk melindungi mereka. Lalu para ibu ratu yang lain, Ibu Ratu Tribuaneswari, terpaksa harus ditandu karena kesehatannya tidak memungkinkan untuk berjalan dengan kaki. Demikian pula dengan Ibu Ratu Narendra Duhita juga harus diusung dengan tandu yang dipikul oleh 4 orang prajurit. Sebagaimana Ibu Ratu Gayatri yang memilih untuk berjalan kaki, demikian pula dengan Ibu Ratu Prajna Paramita yang murah senyum. Sambil melambaikan tangan kepada segenap rakyatnya, ia memilih untuk berjalan dan ada kalanya ia menempatkan untuk menerima uluran sembah mereka. Di belakang Ibu Ratu Prajna Paramita berbaris dalam kelompok yang terpisah para pejabat istana, termasuk diantaranya para pemuka masing-masing agama, Samanaka yang memangku jabatan sebagai Dharma Dyaksa Rengka Sugatan berjalan berdampingan dengan para pemuka agama Siwa. Tidak ada percakapan apapun di antara para pejabat istana yang berjalan beriringan itu. Semua wajah kini tersaput mendung kelabu. Duka nestapa kini bergentayangan dimanapun serta menyapa semua wajah. Menyaksikan peristiwa yang melibatkan gegap gempita gelegak jiwa orang banyak dalam satu warna duka, Pancaksara atau Prapanca yang selalu tidak betah berada di sebuah tempat, atau kalau bisa betapa ingin ia membelah diri menjadi puluhan orang sekaligus semata-mata didasari keinginan untuk bisa menyaksikan kejadian di tempat-tempat yang berbeda. Pancaksara menutupi tubuhnya dari terik matahari dengan caping yang lebar, serta jenis pakaian yang menjadi ciri khasnya berbaju mirip jubah tanpa lengan dengan buntalan besar yang terbuat dari anyaman dami yang berisi semua peralatan tulisnya.
Sebagian yang terjadi kemudian ia pindahkan ke bentuk tulisan. Sebagian besar yang lain ia kemudian memahat di benaknya. Ruas jalan yang lebar menuju ke balai prajurit itu kini penuh sesak. Lautan manusia kini mengombak karena saling desak-mendesak, dan hal itu menyebabkan Gajah Mada menjadi merasa cemas. Pembunuhan yang terjadi di malam sebelumnya telah menimbulkan tanda tanya yang belum diketahui jawabannya. Apa sebenarnya sasaran utama dari peristiwa itu? Dalam tumpahan lautan manusia semacam itu, bila seseorang mengayunkan pisau atau anak panahnya, tentu akan sulit ditangkap atau diketahui jati dirinya. Kecemasan yang serupa juga terbaca oleh Gajah Enggon. Melihat tumpahan lautan manusia itu, segera mendorongnya memberi perintah yang kemudian disalurkan melalui anak panah Sendaren yang melesat membubung memanjat langit dengan suara desing yang melengking tinggi. Sangat memahami makna di balik isyarat anak panah Sendaren itu, segenap prajurit tidak hanya dari Kesatuan Bhayangkara, tetapi juga prajurit dari kesatuan yang lain kini makin meningkatkan kewaspadaannya. Seorang prajurit Bhayangkara, sebagaimana perintah dari Patih Daha Gajah Mada, secara khusus terus menempatkan diri tidak jauh dari Raden Cakradhara. Prajurit Sandi itu bukanlah prajurit sembarangan karena ia termasuk cikal bakal Kesatuan Pengawal Raja. Untuk terus menempel melekat kepada Raden Cakradhara, Senopati Gajah Enggon menempatkan Bhayangkara Gajah Geneng. Sementara itu, untuk selalu melekat kepada Raden Kudamerta, Senopati Gajah Enggon memasang macan lewong. Sedangkan anggota pasukan Bhayangkara yang lain disebar dalam penampilan penyamaran untuk melindungi dengan sangat rapat. Hanya beberapa saja yang secara nyata tampil berpakaian kebesaran Bhayangkara. Dengan disiram oleh hangatnya udara yang cenderung panas dan menggigit, bahkan berkesanggupan untuk membakar kulit, meskipun terhambat oleh banyak orang yang berjejal-jejal, kereta layon itu kini semakin mendekati balai prajurit. Pintu gerbang yang terbuka dari bilah kayu yang amat tebal itu kini dibuka. Dan hal itu seperti mempersilahkan semua orang untuk masuk, layaknya mengucapkan selamat datang kepada Jayanegara, sang raja yang bernasib malang. Tambur besar kini dipukul, menggetarkan udara yang seketika itu mengombak. Ditambah jerit sangkakala yang lebih-lebih kini mengoyak udara. Apalagi manakala bende Kiai Samudra yang dipikul oleh dua orang prajurit kini ikut berbicara, maka hingar-bingar suasana di lingkungan balai prajurit memancing sebuah ledakan yang menggemur di dada segenap orang. Kecintaan yang demikian besar terhadap sang Prabu, yang mungkin sebagian besar karena kenangan terhadap ayahnya yang sangat dihormati dan disuyuti, menyebabkan seorang lelaki yang berdiri di bawah pohon kurdo mendadak kini menjerit dan berteriak keras untuk kemudian semaput. Ternyata tidak hanya kakek tua itu yang semaput. Kali ini seorang perempuan di sebelah kiri gapura bentar yang merupakan pintu tengah melekat pada dinding pagar bagian dalam yang mengelilingi balai prajurit bagian dalam. Sudah terkuras habis air mata perempuan itu sejak pertama kali ia mendengar kabar kematian dari sang Prabu. Jerit tangis dan orang pingsan kini ada di mana-mana. Di antara banyak orang itu, seseorang sebenarnya ingin ikut menyumbang tangis meskipun sekedar pura-pura. Orang itu berusaha mengeluarkan tangis dari mulutnya, tetapi tidak bisa. Mengeluarkan air mata dari kelopak matanya mungkin sulit, namun aneh kalau sekedar menangis pura-pura ternyata tidak bisa. Tangan kanan orang itu berada dalam keadaan siaga. Apabila sebuah pisau jatuh dari dalam lengan bajunya, maka telapak tangan itu akan melanjutkan melempar mengayunkan pisau itu ke arah sasarannya. Orang itu adalah Rubaya, sementara orang yang menjadi sasarannya adalah Raden Kudamerta. Pisau itu diharap dapat menghujam ke dada sasarannya. Tidak jauh dari Rubaya, seorang laki-laki dalam dandanan laki tua berjalan amat kesulitan yang dilakukannya dalam kepura-puraan agar ia dikira benar-benar telah tua renta.
Namun setua apapun orang itu, ia mampu mengatasi tekanan orang yang berjejal berhimpit-himpitan itu. Dengan sekuat tenaga, orang dengan rambut yang memutih yang tidak lain adalah rangsang pemuda itu terus berusaha untuk membayangi Rubaya yang dengan sebuah janji dan upah akan melaksanakan pekerjaan atas kepentingannya. Di halaman balai prajurit yang cukup luas, upacara penghormatan kepada Srijaya Negara akan dilaksanakan. Upacara keprajuritan yang akan dilanjutkan dengan pembakaran layon itu akan dipimpin oleh Patih Daha. Tidak jauh darinya, seorang prajurit kini menabuh genderang dengan irama yang berderap. Tidak ada seorang pun yang kini terlihat duduk. Tidak ada dampar yang disiapkan untuk acara itu. Bahkan untuk Ibu Ratu Raja Patni Biksuni Gayatri sekalipun, semuanya mengikuti acara itu dengan cara berdiri. Patih Daha Gajah Mada yang akan memimpin jalannya upacara itu merasa kini telah tiba waktunya. Ia kemudian mendekati Ibu Ratu Raja Patni Biksuni Gayatri. Manakala telah pada jarak yang dekat, Gajah Mada kemudian memberikan sembahnya. Apakah ada yang ingin kau sampaikan, Gajah Mada? Hamba Gusti Putri. Apakah Gusti Putri berkenan untuk memberikan sesorah? Gayatri kemudian memandang Gajah Mada sambil menimbang. Bagaimana menurutmu, Patih Daha? Balas Ratu Gayatri. Hamba Gusti Putri, menurut hamba, oleh terjadinya beberapa pembunuhan semalam yang masih belum diketahui apa maksudnya, maka hamba berpendapat sebaiknya Gusti Putri tidak memberikan sesorah. Bukannya takut karena sebagai seorang biksuni, Ratu Gayatri tidak lagi mengenal takut, tetapi memang tidak baik apabila sampai terjadi kekacauan di tempat yang amat padat itu. Baiklah Gajah Mada, aku tidak akan memberikan sesorah, balas Ratu Gayatri. Gajah Mada menyembah sambil kemudian melangkah mundur. Bahwa Ratu Gayatri ternyata bersedia tidak memberikan sesorah, hal itu tentu mententeramkan hatinya. Apabila ada pihak yang berniat jahat, keberadaan Ratu Gayatri yang menempatkan diri di tempat yang terbuka akan dengan mudah menjadi sasarannya, baik melalui sambaran anak panah ataupun lemparan pisau. Akan tetapi muncul pula pertanyaan dari kedalaman hati Gajah Mada, siapa orang gila yang akan membunuh seorang biksuni? Sementara itu, Rubaya dengan rencananya kemudian mengarahkan pandangan matanya kepada Raden Kudamerta yang kini berdiri bersebelahan dengan istri yang baru dikawininya. Rubaya mencoba menebak warna gejolak macam apa yang ada di balik wajah yang amat datar itu. Akan tetapi raut muka Raden Kudamerta memang benar-benar datar. Beberapa kali matanya terlihat tidak bercahaya, mewakili hasrat atau gejolak dari jiwanya. Menempatkan diri di belakang Raden Kudamerta, Bayangkara Macan Lewong yang dipasang untuk melindunginya kini menyebar pandangan matanya dengan penuh kecurigaan. Tidak jauh dari Raden Kudamerta dan Dyahwiyat, Raden Cakradara dan Sri Kitarya berdiri bersentuhan lengan. Dengan sesekali Sri Kitarya menyentuhkan jari tangannya ke jari tangan laki-laki yang sejak semalam telah sah menjadi suaminya itu. Dalam keadaan yang demikian, kembali terdengar suara melengking anak panah Sentaren yang membubung memanjat langit. Kali ini anak panah itu membawa jejak asap di lintasannya dengan warna hitam. Itulah isyarat dari Senopati Gajah Enggon yang ditujukan kepada para Bayangkara untuk semakin meningkatkan kewaspadaannya. Isyarat itu juga ditujukan kepada pasukan dari Kesatuan Jolopati dan Sapu Bayu untuk bersiaga pula. Mata para prajurit yang semula telah melotot kini semakin melotot. Derajat kewaspadaan mereka kian meningkat. Rubaya yang tangannya kini mulai gatal juga amat memahami isyarat itu. Dari kereta kuda, jasad sang Prabu Jayanegara diturunkan oleh beberapa orang.
Melalui pijakan kaki bertingkat yang telah disiapkan sebelumnya, tubuh yang telah ditinggalkan nyawanya itu kemudian diangkat bersama-sama dan diletakkan di atas tumpukan kayu. Gemuruh suara doa yang dilantunkan secara bersama-sama melalui tata cara agama yang berbeda-beda lambat laun mengikis suara tangis. Tidak ada lagi orang yang menjerit kehilangan kendali. Semua dengan seksama kini mengarahkan perhatiannya ke atas puncak panggung. Mengombak kini pandangan mata Ibu Ratu Tribuaneswari memandang layon yang akan segera dibakar itu. Demikian pula dengan Ibu Ratu Narendra-Duhita yang merasa matanya kini terasa berkunang-kunang. Tetapi dengan sekuat tenaga, janda dari Raden Wijaya itu bertahan di tempatnya berdiri dengan dikelilingi prajurit Bayangkara yang menjaga muka dan belakang, samping kanan dan kirinya. Ibu Ratu Raja Padmi Bhiksuni Gayatri telah siap mengikuti rangkaian upacara penghormatan terakhir yang akan disusul dengan pembakaran layon. Wadya Bala, Sumadya, Tandya, terdengar suara teriakan dengan sangat keras. Serentak para prajurit yang telah memasang gelar upacara itu kemudian bersikap sempurna di tempat masing-masing. Suara lantang itu berasal dari mulut Patih Daha. Dengan dipimpin oleh Patih Daha Gajah Mada, diiringi suara genderang yang ditabuh berderap memanjang, penghormatan secara keprajuritan itu kemudian diberikan kepada Srijaya Negara. Degup jantung siapapun akan serasa berhenti berdenyut ketika peristiwa utama itu terjadi. Ketika Ibu Ratu Raja Padmi Bhiksuni Gayatri tidak berkenan memberikan sesorahnya, rangkaian acara itu kemudian dilanjutkan dengan pembakaran layon. Diawali dengan Ibu Ratu Raja Padmi Bhiksuni Gayatri yang menyalakan pertama kali, disusul oleh para ibu ratu yang lain. Api yang membubung itu segera berkobar-kobar. Panas yang timbul kini terasa menyengat. Asap membubung yang semula berwarna hitam keputihan dan cukup mengganggu mata akhirnya kini menghilang karena tumpukan kayu itu akhirnya terbakar dengan sempurna. Hening kini menggerataki. Tidak seorang pun kini berbicara. Semua perhatian tertuju kepada kobaran api itu. Dari arah para pemuka agama dan rombongannya terdengar suara doa yang dipanjatkan dengan menggeremeng, serasa mengantar nyawa Jaya Negara yang telah terpisah dari raganya melayang, membubung tinggi, memasuki pintu gerbang yang telah terbuka untuknya. Bau kemenyan yang dilemparkan ke dalam kobaran api itu kini terasa amat menyengat. Untuk memastikan jasad Sang Prabu habis terbakar dan hanya tersisa tulang belulangnya yang kelak akan diprabukan dan juga dilarung di Laut Selatan, para prajurit kemudian melemparkan tumpukan kayu yang tersedia dalam jumlah yang berlimpah. Beberapa orang prajurit bahkan kini naik ke panggungan dan melemparkan kayu-kayu dari tempat itu. Pada saat yang demikian itulah Rubaya merasa telah tiba waktunya. Rubaya kemudian beringsut dengan tidak menyolok untuk mencapai jarak yang cukup dengan sasarannya. Sebagaimana perintah yang telah diterimanya dari Rangsang Gomuda, ia harus bisa menenggelamkan pisau terbangnya ke dada Raden Kudamerta. Di latihan yang telah dilakukannya tiap hari, Rubaya tidak pernah meleset. Apabila dada yang dijadikan sasaran, maka dadanya itu pasti kena. Demikian pula apabila tenggorokan yang dijadikan sasaran, maka tenggorokannya itu juga akan kena. Namun untuk memastikan sasaran kali ini tidak akan meleset, Rubaya merasa perlu bergerak untuk lebih mendekat. Aku akan lempar pisauku, dan secepatnya aku akan membuat kekacauan supaya bisa lolos dari tempat ini, kata hati Rubaya atas nama rencana yang akan dilakukannya. Macan Liwung yang bertanggung jawab atas keselamatan dari Raden Kudamerta dan istrinya kini mulai merasakan bau-bau bahaya yang akan mendekatinya. Demikian pula dengan Gajah Geneng, matanya kini melotot nyaris sejengkal. Pesan yang diberikan oleh Gajah Mada yang disalurkan melalui Senopati Gajah Enggon dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Akan tetapi rupanya ada pihak lain yang ikut bermain pula.
pihak yang merasa harus bertindak atas nama panggilan jiwa. Dengan penampilan yang sederhana, orang itu tidak banyak orang kebanyakan. Padahal ia mempunyai peran dan jasa yang besar ketika Majapahit diguncang huru-hara 9 tahun yang silam. Ketika pusat perhatian tertuju pada kobaran api yang semakin berkobar dan kian menjadi-jadi melahap tubuh Sri Jaya Negara, ledakan-ledakan kemudian terjadi karena di antara kayu yang digunakan terdapat ruas bambu yang kering. Saat semua perhatian sedang terpusat semacam itulah, Rubaya merasa telah tiba waktunya. Dengan memutar pergelangan tangannya, pisau yang semula tersimpan di balik lengan bajunya kini melorot turun dengan gagang, menempatkan diri di telapak tangannya. Rubaya mencari kesempatan, dan saat ledakan batang bambu yang terbakar itu terulang kembali, dengan perhitungan yang cermat, ia kemudian mempersiapkan diri untuk mengayunkan pisaunya. Dengan ayunan yang kuat, ia kemudian melempar. Namun, pada saat yang bersamaan, datang orang yang tidak dikenal. Orang itu terus menempel dan segera melompat, kemudian menerjangnya. Dengan hantaman tangannya, ia berusaha untuk mencegah ayunan pisau itu, tetapi orang itu sedikit terlambat. Pisau itu kini telah terlanjur melesat.